Pertanyaannya, apakah setelah pencabutan 22 izin perusahaan hutan dicabut ini, illegal logging akan hilang di Indonesia? Apakah tindakan ini hanya meredam imbas dari banjir Sumatera saja? Untuk membahasnya sudah bersama kami Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, dan sebelumnya kami juga telah menghubungi pihak Kementerian Kehutanan dan Satgas PKH, namun belum ada yang bisa bergabung. Dan untuk saat ini kita berdua dulu, Bang Ari, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri Kehutanan terkait dengan pencabutan izin 22 perusahaan ini. Dari Greenpeace bagaimana menilainya, Bang Ari? Sehingga saat ini kita masih belum tahu nama dari 22 perusahaan ini siapa-siapa saja. Apakah ini bisa menjadi pertanyaan bagi teman-teman di Greenpeace yang sejauh ini terus melihat dan memonitor terkait dengan illegal logging yang ada di Pulau Sumatera? Silakan, Bang. Ya, menurut hemat kami, izin-izin PBPH yang dicabut oleh Kementerian Kehutanan ini sebenarnya perusahaan-perusahaan lama gitu ya, yang memang sudah seharusnya dicabut. Karena perusahaan-perusahaan lama yang dulu perusahaan-perusahaan HPH, termasuk HTI gitu ya, memang sudah diberikan bahkan sudah diberikan sejak zaman Orde Baru itu masih izinnya masih aktif. Dan memang itu seharusnya sudah dilakukan evaluasi sebelumnya. Nah, jadi jangan dikira bahwa itu merupakan bagian dari hal yang terpenting atau terhubung langsung dengan deforestasi atau penyebab banjir. Tapi itu ada di seluruh Indonesia, dan memang sebenarnya ada data-data bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah tidak aktif dan tidak melakukan aktivitas mereka, sehingga memang mereka sudah layak dicabut. Baik. Bang Meskipun Ari, dari itu memang sudah dapat data 22 perusahaan ini siapa-siapa saja, Bang Ari? Karena kita juga masih belum melihat secara gamblang gitu siapa saja sebenarnya 22 perusahaan ini. Apakah Anda sudah mendapatkan datanya dan sudah fix itu yang akan dicabut izinnya? Nah, kita belum mendapatkan sama sekali sebenarnya data ini. Ini kan ada persoalan selanjutnya. Persoalan selanjutnya, apakah 22 izin ini itu sudah dicabut dan betul-betul perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan banjir di Sumatera ya. Yang kedua, memang kalau itu tidak diumumkan ke publik, ini hanya menambah masalah-masalah yang lama sebenarnya. Seperti dulu kebakaran hutan, kemudian tidak dilakukan upaya penegakan hukum karena memang tidak diberikan informasi sedetail siapa-siapa perusahaan itu, sehingga ini akan menjadi peluang bagi main di bawah tangan gitu ya. Karena publik tidak tahu siapa aja perusahaan itu, dan itu kemudian membuka peluang untuk terjadi kong kali kong gitu ya. Jadi kita ketahui kan memang banyak soal pengelolaan sumber daya alam ini banyak mafia-mafianya gitu yang coba menggunakan kesempatan-kesempatan gitu. Nah, ini yang berbahaya kalau nama-nama itu tidak diumumkan ke publik dan itu tidak terhubung dengan kejadian banjir, karena memang ada konsekuensi hukumnya. Selain dia mencabut, dia harus bertanggung jawab gitu ya. Karena di dalam undang-undang tata ruang itu harus dikejar siapa pelakunya gitu. Baik. Tapi teman-teman di aktivis lingkungan, Greenpeace dan juga yang lain, apakah sudah bisa dikatakan melihat kira-kira siapa saja 22 perusahaan ini? Tadi kan sempat di awal Bang Ari menyampaikan bahwa ini adalah perusahaan-perusahaan lama gitu ya. Apakah Anda sudah bisa melihat kira-kira siapa aja yang sudah dibidik oleh pemerintah 22 perusahaan ini, dan apakah memang hanya perusahaan lama saja, tidak ada perusahaan baru di sana yang bisa katakan berimplikasi terkait dengan banjir di Sumatera ini, Bang Ari? Sebenarnya kami punya data ya, tapi memang harus di-cross-check kan, karena memang persoalan transparansi itu menjadi persoalan juga dalam tata kelola kehutanan kita. Nah, kami mengidentifikasi misalnya di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu ada sekitar 1.219 perusahaan gitu ya. Ada HTI, ada tambang, ada sawit. Kan yang dicabut ini PBPH gitu ya. Artinya itu memang kewenangan Kemenhub, itu di usaha, kalau dulu HTI, hutan tanaman industri, dan logging concession ya, atau HPH. Jadi
kemungkinan besar itu karena ada di beberapa wilayah gitu ya, termasuk yang tadi sempat disebutkan di Sumatera Utara itu ada perusahaan besar gitu yang sejak zamannya Soeharto diberikan, kemudian itu punya salah satu konglomerat di Indonesia gitu ya, yang saat ini juga banyak bermasalah gitu ya, yang juga seharusnya dicabut, tapi tadi dengar hanya akan dievaluasi itu kemungkinan tidak terhubung langsung ya dengan bencana-bencana ini, perusahaan-perusahaan yang dicabut itu. Baik, Bang Ari, apakah Anda menilai akan ada bentuk tebang pilih perusahaan yang nanti akan ditutup atau akan dicabut izinnya terkait dengan hal ini gitu? Kalau memang Anda melihat adanya tebang pilih gitu, di titik mana sebenarnya yang harus diwaspadai, Bang Ari? Nah ini yang justru kalau kemudian itu tebang pilih, ini akan membuat kemarahan baru gitu ya. Karena bencana banjir ini menunjukkan bahwa akumulasi dari kesalahan-kesalahan pemerintah gitu ya, melakukan pengawasan terhadap izin-izin yang diberikan, sehingga ingin mengakibatkan dampak yang serius. Nah kalau masih ada terjadi main mata atau kemudian tebang pilih, jangan sampai kemudian publik sudah tidak percaya lagi sama pemerintah kan, karena saat ini orang lebih banyak mempercaya itu kepada media sosial untuk memviralkan, baru kemudian ada tekanan publik, baru kemudian direspon sama pemerintah. Nah persoalannya ini kemudian kalau pemerintah cuma menjadikan ini momentum sampai tunggu redah masyarakatnya, dan kemudian mereka tidak melakukan penegakan hukum gitu ya. Betul-betul, karena ini bukan hanya sampai berhenti di masalah pencabutan, tapi pertanggungjawaban korporasi termasuk juga pertanggungjawaban pemerintah sebagai pemberi izin itu juga harus diselesaikan, dituntaskan gitu. Apakah ada kekhawatiran dari Bang Ari dan rekan-rekan aktivis lingkungan bahwa pencabutan ini hanya akan berakhir di atas kertas saja, Bang, tanpa ada action nyata gitu terkait dengan upaya ekologi ke depannya? Itu kekhawatiran masih besar ya. Lagi kami tentu bersama dengan masyarakat, karena memang ya pemerintah kita kan banyak diisi oleh politisi-politisi yang mereka udah paham lah ya, mencoba menggunakan emosional massa, masyarakat, publik. Tapi ini kalau mereka terus menyembunyikan atau kemudian bahkan tidak menuntaskan ini akan menjadi masalah serius, karena persoalan banjir ini akan ke depan akan terus terjadi, karena kan ini disebabkan sama salah satunya adalah siklon tropik. Siklon tropik itu pertama muncul di Indonesia dan itu berada di garis khatulistiwa. Nah kalau masalah strukturalnya tidak diselesaikan, ke depan banjir ini akan terus mengancam, dan masalah yang sama yang akan terus mengancam. Jadinya kemarahan publik ini akan lebih besar gitu kalau mereka tidak menuntaskan pada akar masalahnya gitu. Terus bagaimana sebenarnya kita bisa mendorong gitu bahwa kejadian ini itu adalah presiden nasional gitu, bukan hanya respon sesaat pasca banjir saja gitu, untuk dikatakan untuk meredakan tension yang terjadi saat ini saja gitu, tapi skupnya harusnya lebih besar lagi gitu, karena tidak hanya yang terjadi di Sumatera. Kita disampaikan oleh Bang Ari bahwa perusahaan ini banyak sekali di seluruh Indonesia tepatnya gitu. Iya, ini memang harus diarahkan pada masalah-masalah struktural. Masalah-masalah struktural adalah soal sistem ekonomi kita yang itu masih bertumbuh pada ekstraktivisme dan pertanian skala luas. Ini yang mengakibatkan pengrusakan hutan terus-menerus terjadi. Nah persoalannya misalnya Pak Presiden Prabowo ini mau mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Nah artinya apa? Pertumbuhan ekonomi 8% ini adalah kemudian mengumbar sumber daya alam kita, termasuk hutan kita untuk dieksploitasi. Nah ini yang justru harus dirubah gitu sistem pandangannya, ekonomi kita yang bertumbuh pada yang bersandar pada ekstraktivisme dan lahan pertanian skala besar. Nah seharusnya memang kalau kita mau rubah model ekonomi kita, tentu merubah model ekonominya dengan bertransisi ke ekonomi yang berkelanjutan, dan kita sudah harus meninggalkan ekstraktivisme, karena bencana ini menunjukkan bahwa akan terjadi kerugian yang besar bagi Indonesia gitu ya.
dan tidak ada pertumbuhan ekonomi di atas kerusakan lingkungan. Kira-kira gitu, Pak. Baik, terakhir Bang Ari, kira-kira harapan ke depannya seperti apa terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu? Mungkin mewakili teman-teman aktivis lingkungan dan juga masyarakat yang menjadi korban banjir terutama di wilayah Sumatera dan juga mungkin wilayah-wilayah lain yang memang terdampak dengan illegal logging, pembukaan lahan yang luar biasa masif dan tidak terkontrol. Apa harapannya ke depannya gitu terkait dengan upaya penindakan dan juga ke depannya? Ya, sebenarnya sedikit pesimis, tapi kita tidak bisa kemudian berhenti berharap. Ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita terus bersuara sebenarnya bahwa memang pemerintah saat ini memang ditopang oleh politisi-politisi yang kemudian coba menggunakan populisme ya. Nah, harapannya persoalan-persoalan ini kita harus terus bersuara kepada pemerintah untuk membongkar akar masalahnya. Nah, membongkar akar masalahnya itu adalah soal sistem ekonomi yang saya sampaikan tadi, karena ini kita sudah berhadapan-hadapan dengan krisis iklim. Yang kedua sebenarnya tadi evaluasi menyeluruh perizinan dan itu kemudian merubah model pendekatan manajemen lingkungan itu berbasis pada daya dukung daya tampung lingkungan berbasis daerah aliran sungai. Karena sebenarnya itu yang menjadi penting dalam konteks bencana hidrometeorologi atau bencana banjir itu karena rusaknya daerah aliran sungai di hulu yang kemudian itu tidak menampung lagi. Nah, kalau itu tidak dilakukan evaluasi berbasis itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi pencabutan izin yang tadi yang 22 izin itu saya kira kalau dia basisnya karena izinnya izin lama, ini tidak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapin karena ke depan kita harus memastikan itu. Dan terakhir sebenarnya Mas, ini yang penting bahwa korban-korban di sana ini harus segera ditangani ya, walaupun memang kita harus memastikan sebenarnya ini menjadi bencana nasional karena yang segera dilakukan adalah bagaimana mungkin korban-korban yang masih bisa diselamatkan itu bisa diselamatkan ya, karena sampai hari ini masih ada beberapa wilayah yang terisolasi dan itu harus segera penanganan yang cepat gitu. Jadi itu menyelesaikan atau merawat korban-korban, bahkan korban yang masih mungkin hilang, yang masih bisa harapannya untuk ditemukan itu harus menjadi prioritas pemerintah gitu. Baik, mungkin yang terdepan ini adalah bagaimana transparansi siapa saja 22 perusahaan disampaikan oleh Pak Menteri Kehutanan kemarin gitu. Jadi kita tahu sama-sama dan bisa mengawali apakah benar apa yang disampaikan oleh Bang Ari, ini perusahaan lama yang seharusnya sudah ditutup sejak lama, tapi dibuka lagi sekarang gitu. Bukan perusahaan baru yang benar-benar terdampak dengan illegal logging yang terjadi di Sumatera ini. Sekali lagi terima kasih Bang Ari atas informasinya, elaborasinya di CNN Indonesia Prime News saat ini. Kita berharap yang terbaik dan jangan sampai pesimis sekali gitu. Kita masih punya harapan di sini gitu ya. Semuanya bisa berjalan dengan baik, ada sistem yang baru terkait dengan pemberian izin hutan, penggunaan hutan ke depannya. Terima kasih Bang Ari sudah hadir di sini. Terima kasih.